Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema Islam dan Kesehatan akan mempresentasikan hasil eh, PowerPoint yang sudah kami buat dengan judul Pengobatan Menggunakan Air Seni dalam Perspektif Islam. Yang pertama, eh, kita akan menjelaskan dulu sedikit pengertian tentang sehat dan pengertian tentang sakit. Pengertian tentang sehat adalah sehat biasanya diartikan sebagai keadaan yang baik bagi seluruh anggota tubuh dan dapat menjalankan fungsinya. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu berfungsi dengan normal. Jika eh, bagian tubuh kita tidak berfungsi dengan normal, itu sudah dikatakan sakit. Contohnya seperti kita sakit kaki, kita tidak bisa berjalan seperti orang pada umumnya, berarti itu termasuk sakit. Sehat juga dapat diartikan terbebas dari segala masalah penyakit, baik jasmani maupun rohani. Nah, jadi sehat itu tidak hanya fisiknya saja ya, eh, jasmani juga maupun rohani juga harus diperhatikan kesehatan mental gitu. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian dari sakit. Sakit adalah merasa tidak nyaman di tubuh dan di beberapa bagian tubuh karena menderita sesuatu. Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal seseorang yang tadi sudah saya bilang. Jika salah satu bagian tubuh kita tidak berjalan fungsinya dengan sewajarnya, itu termasuk sakit. Nah, sakit juga banyak orang yang menganggap remeh sakit. Padahal di dalam sakit itu banyak makna yang tersimpan. Contohnya, ada 3 bagian sakit yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah Allah sedang memberi ujian, yaitu Allah ingin kita bersabar, ingin kita tabah dalam sakit kita, dan jangan salah, sakit itu juga harus bersyukur, karena Allah juga sedang menghapus dosa-dosa kita. Salah satunya melalui cara yaitu kita sakit itu Allah sedang menghapus atau menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, tadi sudah saya bilang Allah itu sedang sayang sama kita, jadi ingin menggugurkan dosa-dosa kita melalui sakit. Yang ketiga ini mungkin yang jangan sampai terjadi. Allah memberikan sakit kepada kita karena memberikan azab yang pedih, karena mungkin kita melakukan sesuatu di luar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan azab kepada kita sebagai pengingat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada konsep berobat dalam Islam. Menurut ulama dari kalangan Syafi'i dan Qadi dan Ibnu Jauzi dari kalangan Hambali, hukum dari berobat adalah mustahab atau dianjurkan. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Darda sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram. Jadi ketika kita sakit itu, eh, kita harus semampu kita mencoba berobat, mencari obat kemana, tetapi dengan catatan tidak boleh menggunakan perkara yang haram seperti yang tadi dibilang. Jadi jika setelah berobat kita masih tetap sakit, kita tinggal apa namanya, bertawakal kepada Allah, bersabar menunggu berkah yang Allah berikan pada kita. Selanjutnya, baik, selanjutnya pengertian terapi urin.
Nah, di sini terapi urin adalah bentuk pengobatan alternatif yang melibatkan penggunaan urin untuk digunakan sebagai obat yang mengobati beberapa keluhan. Jadi, terapi urin ini adalah bentuk pengobatan alternatif. Terus, digunakan sebagai obat dalam terapi dan digunakan untuk mengobati beberapa keluhan dan penyakit. Eh, Selanjutnya di sini sejarah terapi urin. Penggunaan air seni sebagai alternatif obat dalam bentuk yang beragam dapat ditemukan pada tradisi pengobatan di kalangan masyarakat atau suku yang masih berhubungan erat dengan alam, seperti orang-orang Timur dan Barat yang sangat berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha. Dan setelah itu banyak dikembangkan di negara Amerika dan Cina. Nah, di sini tradisi pengobatan di Timur di India dan Tibet, air seni telah digunakan sebagai obat dalam tradisi. Nah, tradisinya adalah Ayurveda dan pengobatan tradisional Tibet. Orang-orang Hindu, orang-orang Hindu dan Buddha percaya bahwa air seni memiliki sifat penyembuhan yang dapat membantu mengobati berbagai penyakit. Nah, untuk di pengembangan di Amerika dan Cina, di Amerika dan Cina, penelitian tentang penggunaan air seni sebagai obat telah dilakukan secara luas. Beberapa produk yang terkait dengan air seni telah dikembangkan, termasuk suplemen dan obat-obatan. Kemudian di bagian barat, penelitian tentang penggunaan air seni menjadi obat kanker dan ini autoimun. Nah, untuk selanjutnya, Oke, berikutnya di sini ada pendapat ulama ya, yang mana ulama tidak ada yang memperbolehkan meminum atau menggunakan air seni sebagai obat karena dianggap suatu najis. Tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Qurainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun jatuh sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi atau mengambil se, air seni dari unta tersebut. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta tersebut. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta. Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-untanya. Maksudnya dari beberapa ulama mengharamkan dikarenakan dianggap najis begitu. Karena yang najis itu tuh tidak baik, apalagi digunakan untuk berobat. Berikutnya, adapun pendapat negara tentang penggunaan air seni sebagai obat. Pandangan negara tentang pengobatan menggunakan air seni adalah tidak dianjurkan karena sama seperti slide sebelumnya dapat membahayakan kesehatan. Penjelasan menurut medis itu minum air seni tidak meningkatkan kesehatan dan dapat memperburuk masalah kesehatan. Air seni mengandung zat beracun dan merupakan barang yang kotor dan menjijikan. Yang mana air seni ini adalah eh, kotoran dari hasil tubuh kita yang mana itu kalau di apa kan ampas begitu. Dan menurut Permenkes 2020 juga jelas bahwa dilarang menggunakan obat yang mengandung atau berasal dari organ tubuh manusia. Nah, jelas ya, sebelumnya juga ulama pendapat secara umum eh, diharamkan berobat menggunakan benda-benda yang mengandung najis begitu. Kecuali dalam keadaan darurat. Perlu dipahami darurat di sini itu obat itu kalau tidak minum urin mati gitu. Jadi kita tidak boleh ada pilihan. Kita tidak boleh memilih mati kecuali kita harus meminum urin tersebut. Perlu diketahui juga di era sekarang ya, di era yang sangat canggih dan maju sekarang, sakit dalam artian itu masih bisa diobatin segala penyakit. Terus apa sih namanya tadi?
cuman keadaan darurat kita boleh menggunakan benda-benda najis ataupun yang diharamkan tersebut. Apabila syaratnya kita tidak minum, kita akan mati begitu. Kita tidak boleh memilih mati, kita harus berobat menggunakan air urin tersebut. Berikutnya, pendapat kelompok kami itu di sini kami bertiga itu sepakat ya. Pendapat kelompok kami itu merujuk pada pendapat ulama dan negara. Itu tidak setuju dengan pengobatan menggunakan arsenik karena belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa benar berkhasiat untuk mengobati penyakit tertentu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya di sini sebagai Muhammad Sanal Rambe dan di samping saya ada Muhammad Rizka Saputra dan ada Bagas Putri Halilintar. Di sini kami izin pamit undur diri apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, pengutipan, dalil kami betul-betul meminta maaf. Terima kasih. Sekian, terima kasih.